Halo Sobat Kimia, bertemu lagi dengan aku Anggun Jevayona. Nah, dalam video kali ini kita bakalan ngebahas tentang sistem koloid. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu agar mengetahui apa itu sistem koloid, baik itu pengertian koloid, sifat-sifat koloid, dan cara membuat koloid tersebut gitu teman-teman. Nah, untuk membahas ataupun untuk memahami sistem koloid, ada satu hal penting yang harus kita bahas terlebih dahulu, yaitu sistem dispersi. Mengapa perlu membahas sistem dispersi terlebih dahulu? Karena sistem dispersi merupakan pokok ataupun inti dari si sistem koloid, karena si sistem koloid ini merupakan turunan ataupun perbedaan dari si sistem dispersi ini gitu teman-teman. Jadi sistem dispersi itu merupakan kondisi di mana suatu zat dicampurkan dengan zat yang lainnya dan akan terjadi penyebaran secara merata dari zat satu ke zat yang lain gitu teman-teman. Nah, si sistem dispersi ini juga dibedakan menjadi 3 berdasarkan besar partikel ataupun ukuran partikelnya gitu teman-teman. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama substansi, yang kedua itu ada larutan, dan yang ketiga itu ada koloid. Nah, yang koloid inilah yang bakalan kita bahas pada video kali ini. Jadi langsung kita masuk ke dalam pembahasan koloidnya ya teman-teman. Dimulai dengan pengertian koloid tersebut. Jadi koloid merupakan bahasa Yunani yaitu kolia yang berarti lem. Nah, koloid ini juga merupakan hasil dari percampuran larutan dan substansinya gitu teman-teman. Nah, si koloid ini memiliki penampilan fisik yang cenderung keruh ataupun jernih, dan partikel terdispersinya itu hanya bisa diamati oleh mikroskop sutera saja dikarenakan ukurannya yang relatif kecil gitu teman-teman. Oke, kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari si koloid tersebut. Lalu kita bisa masuk langsung ke sifat-sifat dari si koloid ini. Nah, sifat-sifat koloid ini dibagi menjadi 6 teman-teman. Yang pertama ada namanya gerak tindal. Nah, gerak tindal ini apa sih? Jadi gerak tindal ini merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Nah, teman-teman boleh juga perhatikan gambar yang ada di atas, yang dimana sudah ada senter sebagai sumber cahaya dan ada 3 botol yang dimana sebagai media penghambur cahaya tersebut. Yang dimana botol pertama merupakan koloid, botol kedua merupakan larutan, dan botol ketiga merupakan substansinya gitu teman-teman. Nah, sifat yang kedua ada namanya gerak Brown. Nah, apa itu gerak Brown? Gerak Brown merupakan gerakan vertikal koloid dengan lintasan yang lurus dan arah yang beracakan. Seperti gambar yang sudah saya paparkan juga dalam PowerPoint, teman-teman boleh memperhatikannya. Nah, yang ketiga itu ada adsorpsi. Nah, apa ini adsorpsi? Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Nah, sehingga dari penyerapan muatan inilah yang menyebabkan si koloid ini dapat bermuatan listrik gitu teman-teman. Itulah yang menyebabkan si koloid ini bermuatan listrik gitu teman-teman. Nah, yang keempat ada koagulasi. Nah, koagulasi ini merupakan proses pengendapan ataupun peristiwa pengendapan ataupun penggumpalan yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis ataupun akibat peristiwa-peristiwa kimia. Nah, kita ambil contohnya itu darah dan agar-agar. Sifat yang kelima merupakan sifat kesetimbangan koloid teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui kalau koloid ini susah sekali untuk setimbang, jadi diperlukan 2 cara untuk menyetimbangkan si koloid tersebut. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara menghilangkan muatan si koloid, yaitu dengan cara dialisis. Dialisis ini merupakan proses memasukkan koloid ke dalam membran semipermeabel. Nah, cara yang kedua itu dengan penambahan stabilisator koloid. Nah, yaitu bisa saja dengan cara menambahkan emulgator dan koloid pelindung. Otomatis setelah kita tambahkan
koloid akan setimbang gitu teman-teman. Sifat koloid yang terakhir teman-teman, ataupun sifat koloid yang keenam. Sifat koloid yang keenam ada koloid liofil dan koloid liofil. Apa itu koloid liofil? Nah, koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Nah, sedangkan koloid liofil itu kebalikan dari koloid liofil, yang dimana koloid yang terdispersi tidak suka menarik medium pendispersinya gitu teman-teman. Jadi itulah merupakan keenam dari sifat-sifat koloid tersebut teman-teman. Semoga sifat-sifat koloid yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya terangkan kepada teman-teman semua dapat teman-teman pahami. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini itu terbagi menjadi dua cara. Nah, cara yang pertama ada dengan cara dispersi, yaitu dengan cara memperkecil partikel. Nah, yang kedua ini ada dengan cara kondensasi. Apa itu kondensasi? Yaitu dengan cara memperbesar partikel, gitu teman-teman. Jadi ada dua cara. Nah, berikut penjelasan tentang sistem koloid yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun salah kata dalam saya menjelaskan. Mohon dimaafkan dan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.